Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya bertemu dengan saya kembali. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan dengan nomor mahasiswa L1A1-19106. Saya dari jurusan Kehutanan, Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi, angkatan 2019. Adapun dalam video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kelanjutan materi kemarin. Yang kali ini kita akan membahas terkait siklus hidrologi yang ada di daerah aliran Sungai Musi. Kita akan langsung masuk ke materinya. Oke, sebelumnya saya ingin membahas apa itu pengertian dari daerah aliran sungai itu sendiri. Daerah aliran sungai itu didefinisikan sebagai hamparan wilayah yang dibatasi oleh topografi atau punggung bukit yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen, dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai atau yang kita kenal dengan sub-sub sungai dan keluar pada satu titik. Dia bermuara pada satu outlet. Bisa itu daerah laut atau daerah-daerah pantai dan sebagainya. Bagaimana terkait dengan definisi hidrologi itu sendiri? Hidrologi itu sendiri didefinisikan sebagai cabang ilmu geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Mungkin kita sendiri pernah mempelajari siklus hidrologi ini sendiri di mata pelajaran saat kita berada di bangku SMA ataupun di perkuliahan yang lainnya. Dalam materi saya ini, bagaimana saya akan mengkombinasikan antara pengaruh bagaimana kondisi siklus hidrologi itu sendiri terhadap daerah aliran Sungai Musi yang saya angkat ini. Das sendiri itu dapat dipandang sebagai suatu sistem hidrologi yang dipengaruhi oleh peubah atau presipitasi hujan sebagai masukan ke dalam sistem. Jadi maksudnya di sini, das ini memiliki satu ekosistem yang kompleks, dalamnya memuat segala bentuk sistem-sistem yang saling keterkaitan. Kita tahu sendiri bahwasanya hidrologi itu sendiri adalah masukan. Siklus hidrologi itu adalah masukan bagi das ini sendiri, di mana dapat kita lihat di gambar ini. Ini adalah contoh sederhananya dari siklus hidrologi, di mana ini adalah kita bisa dikatakan sebagai sungai atau simpanan air, di mana ini akan memiliki siklus. Dari hujan ini sendiri akan turun melalui presipitasi, melalui aliran air, dia akan mengalir ke seluruh daerah aliran sungai ini sendiri, dan tetapi dia kembali akan mengalami semacam transpirasi atau evaporasi, sehingga kembali di atas terjadi proses kondensasi. Nah, di atas tersebut terjadilah hujan kembali. Mungkin sederhananya seperti itu. Oleh bantuan oleh sinar matahari, berpindah oleh arah angin, bergabung dengan uap air dan sebagainya, itu akan saling keterkaitan. Makanya das di sini dikatakan sebagai suatu ekosistem yang saling dipengaruhi oleh sesuatu yang kompleks di dalamnya gitu. Adapun fungsi dari hidrologi itu sendiri, yang pertama itu adalah melepaskan air secara bertahap. Kita sudah bahas sebelumnya kan, bahwasanya di hidrologi itu sendiri melepaskan air, dan air ini sebagai bentuk masukan dari satu sistem tersebut dan akan menjadi nanti akan tersebar dan bermuara di satu tempat yang kita sebut sebagai outlet. Yang kedua itu menyangga kejadian puncak hujan. Fungsi hidrologi ini sendiri juga kita tahu bahwasanya hujan itu tidak langsung saja, karena itu melalui proses-prosesnya di dalamnya. Seperti yang kita singgung tadi, ada proses evaporasi, penguapan dari air itu sendiri, air laut atau air sungai itu sendiri, di atas dia mengalami kondensasi dan sebagainya. Baru dia akan terjadi hujan kembali. Selain itu juga memelihara kualitas air serta mengurangi erosi. Kualitas air di sini, hidrologi ini sendiri karena sudah melalui banyak sekali proses,
kualitas airnya juga dipengaruhi oleh dari fungsi hidrologi sendiri, serta kapasitas das untuk mengalirkan air. Jika kapasitas das itu tidak mencukupi, biasanya jika terjadi input dari proses hidrologi ini sendiri, mungkin dapat terjadi kelebihan kapasitas sehingga mengakibatkan luapan air sungai dan sebagainya. Itu juga hidrologi yang dapat dikatakan sebagai yang mempengaruhi kapasitas das ini sendiri. Adapun siklus hidrologi yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu adalah curah hujan, debit air, kualitas air, serta tutupan lahan. Saya akan membahas secara singkat. Yang pertama, saya akan membahas terkait bagaimana kondisi curah hujan yang ada di daerah aliran Sungai Musi itu sendiri. Daerah aliran Sungai Musi itu kelembaban relatifnya itu sekitar antara 60% dan 90%, di mana curah hujan itu sendiri saat dirata-ratakan curah hujan bulanannya itu berkisar sekitar 111,91 hingga 427,84 mm. Dan curah hujan ini dikatakan sebagai curah hujan dengan kategori sedang hingga tinggi karena dapat kita lihat di sini kelas curah hujan bahwasanya rendah itu 0 sampai 100 mm, sedang 300 sampai 300 mm, tinggi 300 sampai 500 mm, sangat tinggi di atas 500 mm curah hujan bulanan. Kenapa demikian? Karena das Musi ini sendiri adalah suatu wilayah dengan ekosistem dan iklim yang basah, sehingga curah hujannya cukup tinggi. Makanya berkisar antara 111,91 hingga 427,84 mm. Adapun debit air yang ada di kawasan daerah aliran Sungai Musi ini sendiri, pada saat kemarau, debit air pada kawasan daerah aliran Sungai Musi ini sendiri berkisar antara 1.400 meter kubik per detik, sedangkan pada saat musim hujan, debit airnya berkisar antara sekitar 4.200 meter kubik per detik. Dan kita rata-ratakan debit air tahunan pada kawasan daerah aliran Sungai Musi ini sendiri sekitar 2.500 meter kubik per detik. Ketinggian air Sungai Musi ini sendiri berkisar sekitar 1,2 meter di atas permukaan laut, dengan tertinggi sekitar 0,0 meter pada musim kemarau. Pada musim hujan, ketinggian air sungai ini dapat mencapai 1,8 meter di atas permukaan laut, dan dengan ketinggian maksimum rata-rata 1,0 meter di atas permukaan laut. Adapun kualitas air yang dapat kita lihat di sini, kualitas air itu sendiri dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama itu adalah limbah industri, yang kedua itu adalah limbah rumah tangga. Bagaimana status atau mutu air, nilai indeks pencemaran dari Sungai Musi ini sendiri? Nilai indeks pencemaran dari daerah aliran Sungai Musi ini sendiri dapat dikategorikan ke dalam kelas 3, di mana hal tersebut dikatakan bahwa status mutu air di kawasan daerah aliran Sungai Musi ini sendiri dapat dikatakan sebagai status yang buruk. Karena ini tadi dapat dipengaruhi oleh limbah industri serta limbah rumah tangga yang menimbulkan buruknya kualitas air Musi ini sendiri. Hal ini sangat disayangkan karena bahwasanya di materi sebelumnya sudah saya singgung, hampir lebih dari 40% masyarakat di kawasan daerah aliran sungai tersebut menggunakan air tersebut untuk keperluan rumah tangga seperti minum, mencuci, dan sebagainya. Ini juga tempat mata pencaharian. Kalau jika statusnya ini sendiri buruk, maka sangat berpengaruh terhadap ekosistem di perairan. Ini sangat mempengaruhi karena masyarakat di daerah ini juga berprofesi sebagai nelayan. Itu sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian mereka juga. Nah, ini harus dipertimbangkan oleh para stakeholder di kawasan tersebut, khususnya para pejabat pemerintah yang berkaitan langsung dengan
pengelolaan das tersebut harusnya akan sering ditingkatkan pengawasan terhadap mutu air tersebut. Ini sudah ada lembaga yang mengawasinya, yakni Bapeda. Akhirnya sering ditingkatkan lagi pengawasannya, bahwasanya di sini harus sangat ditertibkan. Mungkin yang pertama sangat berpengaruh itu adalah limbah rumah tangga, di mana kita tahu bahwasanya limbah rumah tangga di suatu kawasan sungai itu sangat tinggi sekali karena masyarakat kurang kesadaran atau dan sebagainya. Limbah industri juga tentu sangat berpengaruh, apalagi ini adalah yang sangat mencemari karena di dalamnya memuat berbagai logam berat dan beracun karena ini bagian dari industri. Oke, saya selanjutnya akan menjelaskan terkait topografi dan satuan lahan di kawasan daerah aliran sungai itu sendiri. Kondisi topografi di das Musi itu sendiri dapat dikategorikan sebagai sangat cukup curam, sampai curam, berkisar antara 16% hingga 55%. Kenapa demikian? Karena topografi di kawasan tersebut berada pada ketinggian 590 hingga 1586 meter di atas permukaan laut. Hal ini kita tahu sendiri bahwa di daerah kawasan tersebut ketinggian lahannya cukup tinggi di mana daerah tersebut dilalui oleh bukit-bukit barisan dan gunung Dempo dan sebagainya. Ini mengakibatkan mungkin mempengaruhi rawan sekali di daerah kawasan tersebut terjadi erosi karena curamnya tempat tersebut. Adapun jenis tanah yang ada di kawasan tersebut ini didominasi oleh jenis tanah inceptisol. Dan tanah entisol serta oksisol itu adalah jenis-jenis tanah yang lainnya yang dijumpai. Ini adalah topografi dari kawasan das itu sendiri, contoh tabelnya, di mana di kawasan Musi Banyuasin itu sendiri memuat sekitar 2.619.100 hektar, di mana di dalamnya memuat sekitar 342.479 hutan konservasi, 68.000 hutan lindung, 848.777 hutan produksi, hutan konservasi, hutan lindung, dan produksi itu dikonversi menjadi dengan luas total sekitar 1.260.079 hektar. Bisa dikatakan bahwasanya di kawasan tersebut 48%-nya itu adalah kawasan hutan. Penggunaan lahan lainnya seperti pertanian, industri, pariwisata, dan sebagainya itu sekitar 1.359. Dapat dilihat di tabel-tabel ini sendiri, ini adalah kawasan-kawasan yang dilalui oleh subda-subda seperti Banyuasin itu Ogan, Komering Ilir itu Sungai Komering, sungai subdas-subdas yang lainnya yang ada di das Musi itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari terkait materi siklus hidrologi dari das Musi ini sendiri. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri. Saya sadar bahwa materi ini kurang dari cukup, tetapi harapannya ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.